Rina, seorang wanita sederhana yang menikah dengan Dimas, harus menghadapi cobaan berat dalam rumah tangganya. Bukan karena suaminya, melainkan karena ibu mertuanya, Bu Rahayu, yang sejak awal tidak pernah merestui pernikahan mereka. Puncaknya terjadi saat acara buka puasa bersama keluarga besar Dimas. Di depan semua orang, Bu Rahayu menghina Rina tanpa belas kasihan. Kisah ini bukan sekadar tentang konflik mertua dan menantu, tetapi tentang ketegasan seorang istri, keberanian melawan ketidakadilan dalam rumah tangga, dan bagaimana sebuah pernikahan harus diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Aku masih sibuk di dapur saat suara notifikasi WhatsApp terdengar dari ponselku yang tergeletak di meja. Tanganku yang tengah memotong sayuran sedikit terhenti. Aku mengusap tangan pada celemek sebelum meraih ponsel dan membuka pesan yang masuk dari suamiku. Dimas, sayang, Mama ngajak kita buka puasa bersama di rumah besok. Semua keluarga kumpul. Aku harap kita bisa datang. Mataku menatap pesan itu cukup lama. Ada perasaan tak nyaman yang langsung menyeruak dalam hati. Setiap kali ada acara keluarga di rumah mertua, aku selalu merasa canggung dan terpinggirkan. Bu Rahayu, ibu mertua yang sejak awal tidak menyukaiku, selalu punya cara untuk membuatku merasa tidak diinginkan. Suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Aku mendongak dan melihat Dimas masuk ke dapur. Wajahnya penuh harap. Aku udah baca pesannya. Ucapku lebih dulu sebelum dia sempat berbicara. Jadi, besok kita bisa pergi, kan? Tanyanya dengan nada lembut, namun tetap terdengar seperti permintaan yang harus dipenuhi. Aku meletakkan pisau perlahan dan menatapnya. Kamu yakin kita harus ke sana, Mas? Aku nggak enak hati. Aku tahu Mama nggak suka aku ada di acara keluarga. Dimas menghela napas dan berjalan mendekat. Tangannya menggenggam tanganku, mencoba meyakinkanku. Sayang, ini cuma makan bersama. Bukan sesuatu yang harus kamu takuti. Mama mungkin punya sikapnya sendiri, tapi dia tetap keluargaku, keluargamu juga. Ucapnya pelan. Aku tersenyum pahit. Keluargaku juga? Rasanya sulit menganggap seseorang sebagai keluarga jika setiap pertemuan hanya membuat hati semakin terluka. Mas tahu kan setiap kali aku ke sana, Mama selalu menyindir aku, seolah-olah aku ini bukan menantu yang pantas buat kamu. Suaraku sedikit melemah, menahan rasa yang selama ini kupendam. Dimas menatapku, ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Namun, dia tetap bersikeras. Aku tahu, sayang. Aku tahu Mama memang sering bicara yang menyakitkan. Tapi aku janji, aku nggak akan diam aja. Kalau Mama mulai lagi, aku bakal belain kamu. Aku ingin percaya pada ucapannya. Ingin meyakinkan diriku bahwa kali ini akan berbeda. Tapi sudah berapa kali aku berharap seperti itu. Hanya untuk akhirnya kecewa? Aku cuma nggak mau bikin masalah. Mas, kalau kehadiranku di sana hanya bikin suasana nggak nyaman, lebih baik aku di rumah aja. Kataku pelan, berusaha menyembunyikan kecemasan dalam suaraku. Dimas menghela napas, lalu menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Dengar, sayang, aku butuh kamu di sana. Aku nggak mau sendirian menghadapi semua ini. Kalau kamu nggak datang, Mama pasti berpikir kamu sengaja menjauh. Aku nggak mau kasih dia alasan lagi buat ngomong yang nggak tentang kamu. Aku terdiam. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang Dimas. Jika aku tidak datang, maka ibu mertuaku akan semakin menyudutkanku dan menganggapku sebagai istri yang buruk. Baiklah, aku ikut, ucapku akhirnya, meskipun dalam hati aku masih ragu. Dimas tersenyum dan mengecup keningku lembut. Terima kasih, sayang. Aku janji, aku bakal ada di pihak kamu. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi entah kenapa, hatiku masih diliputi kegelisahan. Esok hari, aku akan kembali menghadapi nyinyiran yang mungkin lebih pedas dari tahun-tahun sebelumnya. Dan aku harus siap untuk itu. Mobil Dimas berhenti di depan rumah mertuaku. Aku menatap rumah besar bercat putih itu dari balik kaca jendela. Ada banyak kendaraan terparkir di depan, menandakan bahwa hampir seluruh keluarga besar sudah hadir. Hatiku semakin berdebar. Ayo, sayang. Suara Dimas membuyarkan lamunanku.
Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Bau masakan yang menguar dari dalam rumah bercampur dengan suara tawa serta obrolan riuh dari dalam. Dimas menggenggam tanganku erat, seolah menyadari kegelisahanku. Begitu kami memasuki rumah, suara obrolan yang ramai sejenak mereda. Bu Rahayu, ibu mertua yang selama ini memandangku sebelah mata, muncul dari dalam dengan tatapan khasnya, samar-samar tersenyum, tapi matanya dingin. "Oh, akhirnya kalian datang juga," katanya, menatapku sekilas sebelum beralih ke Dimas. Senyumnya berubah lebih tulus saat melihat anak laki-lakinya. "Kamu nggak susah diajak, kan, Dim?" Aku menahan napas. Aku tahu kalimat itu bukan sekadar sapaan, melainkan sindiran terselubung. "Enggak, Rina juga pengen kumpul kok," jawab Dimas, berusaha meredakan suasana. "Oh, baguslah kalau gitu," sahutnya, kali ini nadanya lebih hambar. Lalu, dia melirikku dari ujung kepala hingga kaki. Rina kamu nggak pakai baju baru?" Aku menatap pakaianku, gamis hijau sederhana yang memang bukan keluaran terbaru. Aku tersenyum tipis. "Enggak, Bu. Masih bagus, kok. Ini." Bu Rahayu terkekeh kecil sambil melirik Laras, istri dari adik Dimas, yang malam itu mengenakan gamis mahal dan kerudung yang tampak mewah. "Iya, sih. Asal suami tetap betah aja di rumah. Ya, soalnya kan katanya ada laki-laki yang kalau istrinya nggak bisa jaga penampilan, malah betah di luar," katanya ringan. Namun cukup nyaring untuk membuat beberapa anggota keluarga ikut mendengar dan melirikku. Aku menelan ludah. Mataku sekilas melirik Dimas, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Namun, suamiku hanya tersenyum canggung, lalu meremas tanganku seolah meminta maaf secara tersirat. Dari sudut ruangan, Bu Sari, tetangga ibu mertuaku yang sudah cukup sepuh, ikut memperhatikan. Aku melihatnya menggeleng pelan, seolah ikut prihatin. "Dimas, duduk sini, ayo ngobrol sama Om Joko." Suara seorang paman terdengar dari ruang tamu. Dimas menoleh, lalu menatapku ragu. Aku mengangguk kecil, mengisyaratkan bahwa aku baik-baik saja. "Aku tinggal sebentar ya, sayang," katanya pelan sebelum beranjak pergi. Begitu Dimas pergi, aku terjebak dalam situasi yang lebih canggung. Aku duduk di sofa, berusaha tetap tersenyum. Laras duduk di sebelahku, sibuk berbicara dengan ibu mertuaku. "Mbak Laras, itu gamisnya beli di mana?" "Bagus banget," kata salah satu saudara ipar. "Oh, ini? Hadiah dari Dika," jawab Laras bangga, menyebut nama suaminya. "Ya ampun, suami perhatian banget. Emang kalau istrinya bisa manjain suami, suami juga pasti sayang," sahut Bu Rahayu, sambil melirikku sekilas. Aku tersenyum kecil, mencoba mengabaikan sindiran itu. "Rina, suamimu beliin kamu gamis juga enggak?" tanya seorang sepupu Dimas tiba-tiba. Aku tersentak. Sekilas, aku melihat beberapa orang mulai memasang ekspresi tertarik, seolah menunggu reaksiku. Aku nggak pernah minta dibelikan. Lebih suka beli sendiri kalau butuh, jawabku hati-hati. "Oh," sepupu Dimas mengangguk, tapi Bu Rahayu justru menimpali. "Wah, berarti Dimas nggak perhatian dong? Atau malah kebanyakan belanja di luar, sampai nggak bisa beliin istrinya?" katanya, lalu tertawa kecil. Beberapa orang ikut tertawa kecil. Jantungku berdegup cepat. Aku tahu arah pembicaraan ini, dan aku mulai merasa geram. "Nggak juga, Bu. Dimas selalu perhatian sama saya. Mungkin saya aja yang lebih fokus pada hal lain, jadi nggak terlalu mempermasalahkan soal belanja baju," jawabku, mencoba tetap tenang. Bu Rahayu tersenyum miring. "Oh ya? Baguslah kalau gitu. Yang penting, suami tetap betah di rumah ya. Soalnya..." Dia sengaja menggantung kalimatnya. Namun semua orang tahu kemana arahnya. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, menahan diri agar tidak terpancing. Aku melihat Bu Sari menatapku iba dari seberang ruangan. Dari matanya, aku tahu dia juga menyadari betapa tidak adilnya perlakuan ibu mertuaku kepadaku. Ini baru awal, dan aku sudah harus menahan sakit di hati. Tapi kali ini, aku tak akan terus diam.
Setelah azan maghrib berkumandang, semua orang bergegas menuju meja makan yang telah disiapkan. Hidangan berbuka tertata rapi, berbagai macam takjil, gorengan, kolak, serta makanan utama yang terlihat menggugah selera. Aku membantu Laras dan beberapa saudara ipar lainnya menata piring dan gelas. Saat aku hendak menuangkan es buah ke dalam gelas, suara nyaring Bu Rahayu kembali terdengar. "Rina, hati-hati ya nuangnya. Jangan sampai tumpah. Soalnya nggak semua orang bisa telaten kalau urusan dapur," katanya, tersenyum sinis. Aku hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tahu, itu sindiran halus tentang anggapannya bahwa aku tidak bisa mengurus rumah dengan baik. "Udah biasa kok, Bu," jawabku sopan. Bu Rahayu terkekeh kecil. "Oh ya? Bagus deh kalau udah mulai belajar. Soalnya Dimas itu tipe laki-laki yang butuh istri serba bisa. Jangan sampai semua kerjaan rumah masih harus suami yang bantu." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri untuk tidak terpancing. Setelah semua hidangan siap, kami duduk di meja makan. Aku duduk di sebelah Dimas, sementara Bu Rahayu duduk di seberangku. Laras dan suaminya, Dika, duduk berdampingan, terlihat begitu serasi. "Ayo, dimulai. Makan yang banyak," kata Bu Rahayu dengan senyum lebarnya. Aku baru saja menyendokkan sup ke dalam mangkuk ketika Bu Rahayu kembali melontarkan komentar yang menohok. "Laras, ini sup bikinan kamu, kan? Enak banget. Kayak masakan restoran. Dika pasti makin betah di rumah." Laras tersenyum bangga. "Iya, Bu. Saya masak sendiri. Dika paling suka sup ini." Bu Rahayu mengangguk puas. Lalu, tiba-tiba matanya beralih padaku. "Rina masak apa buat buka puasa di rumah?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Saya bikin ayam suwir sama sayur bening, Bu." Bu Rahayu menatapku dengan ekspresi aneh, seolah menahan tawa. "Oh, sederhana banget ya. Dimas doyan?" Aku menatapnya, mencoba tetap tenang. "Iya, Mas Dimas suka yang simpel, Bu. Yang penting sehat." Bu Rahayu tersenyum sinis. "Oh, kalau Larasi nggak cuma masak makanan sehat, tapi juga enak dan menggugah selera. Soalnya dia tahu, kalau suami puas dengan makanan di rumah, nggak bakal nyari makanan di luar." Aku bisa merasakan beberapa pasang mata melirik ke arahku. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku menatap Dimas sekilas, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Namun, seperti biasa, dia hanya diam, mengunyah makanannya tanpa menanggapi. "Ya, selera orang beda-beda, Bu," jawabku dengan senyum yang tetap kupertahankan. Bu Rahayu terkekeh pelan. "Iya, sih. Cuma ya kadang kasihan juga kalau suami harus makan seadanya terus." Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Aku tahu dia sengaja ingin merendahkanku di depan semua orang. Tiba-tiba, Bu Sari, tetangga yang sejak tadi memperhatikan, ikut angkat bicara. "Bu Rahayu, masakan sederhana itu justru yang paling sering dicari. Loh, saya aja lebih suka sayur bening daripada makanan berat. Justru masakan kayak gitu yang bikin suami sehat dan panjang umur." Aku melirik Bu Sari dengan rasa terima kasih yang dalam. Bu Rahayu terdiam sejenak, tapi kemudian tersenyum kaku. "Oh, iya, tergantung selera masing-masing, ya," katanya. Kali ini suaranya terdengar sedikit kesal. Aku tahu, dia tidak suka kalau ada orang yang membelaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang berdiri di pihakku. Dan aku mulai sadar, aku tidak akan terus membiarkan diriku diinjak-injak seperti ini. Aku akan melawan saat waktunya tepat. Aku berusaha menikmati makanan di hadapanku meski hatiku sudah penuh dengan amarah yang kutahan. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Rahayu seperti pisau yang menggores harga diriku sedikit demi sedikit. Tapi aku masih bisa menahannya. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi yang membuatku benar-benar kehilangan kesabaran. Setelah selesai makan, semua orang mulai mengobrol kembali di ruang tamu. Aku masih sibuk di dapur, membantu merapikan sisa-sisa hidangan. Laras ikut membantuku.
Sementara Bu Rahayu dan beberapa keluarga lainnya duduk santai menikmati teh hangat. "Rina, tolong ambilin kue di meja ya," pinta Bu Rahayu dari ruang tamu. Aku mengangguk dan segera menuju meja makan untuk mengambil nampan berisi kue-kue kering. Saat aku kembali ke ruang tamu, aku bisa mendengar samar-samar percakapan yang berlangsung. "Iya, soalnya kan perempuan itu harus bisa ngurus suami. Kalau enggak, ya siap-siap aja diselingkuhin." Suara Bu Rahayu terdengar cukup jelas, diiringi tawa kecil beberapa orang. Langkahku terhenti sejenak. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha menenangkan diriku, meyakinkan bahwa itu bukan untukku. Tapi kemudian, aku mendengar kalimat berikutnya. "Kasihannya, kalau ada istri yang gak bisa bikin suaminya betah di rumah. Sudah gak bisa masak enak, dandan juga ala kadarnya. Pantas aja kalau suaminya suka pulang malam. Entah kerja atau mungkin ada hiburan lain di luar." Ruangan yang tadinya dipenuhi suara obrolan langsung menjadi sunyi. Beberapa orang tampak canggung, sementara yang lain menahan napas menunggu reaksiku. Aku berdiri di ambang pintu, membawa nampan kue di tanganku. Semua mata kini tertuju padaku, termasuk Dimas, yang tampak terkejut. Aku menatap Bu Rahayu, mencoba membaca ekspresinya. Dia tersenyum tipis, seolah puas telah menyindirku di hadapan keluarga besar. "Maaf, Bu, maksudnya apa?" Tanyaku dengan suara yang kutahan agar tetap stabil. Bu Rahayu pura-pura terkejut. "Oh, Rina kok tiba-tiba sensitif gitu? Ibu cuma ngomong secara umum. Loh, kan memang ada perempuan yang gak bisa jaga suaminya." Aku menatapnya tajam. "Tapi kenapa rasanya seperti ibu sedang bicara tentang saya?" Bu Rahayu tertawa kecil. "Ya, kalau merasa tersindir, mungkin ada benarnya." Aku merasakan amarahku memuncak. Tanganku mencengkeram kuat pegangan nampan. Aku menoleh ke arah Dimas, mengharapkan sesuatu, pembelaan, dukungan, apapun. Tapi dia hanya duduk diam, wajahnya terlihat canggung. Aku tersenyum miring, lalu berjalan ke arah meja dan meletakkan nampan kue dengan sedikit hentakan. Suara benturan nampan dengan meja membuat beberapa orang di ruangan tersentak. "Ibu benar," kataku, menatap langsung ke matanya. "Saya memang bukan istri yang sempurna. Saya mungkin gak bisa masak seenak laras, atau berdandan secantik orang lain. Tapi saya selalu berusaha jadi istri yang baik untuk Dimas. Saya selalu ada saat dia butuh. Saya selalu berusaha mendukungnya. Kalau menurut ibu itu masih kurang, saya nggak tahu lagi apa yang bisa membuat ibu puas." Bu Rahayu tampak terkejut karena aku berani membalasnya. Beberapa orang yang ada di ruangan mulai berbisik-bisik, sementara Laras dan beberapa ipar lainnya hanya diam. Aku melanjutkan, kali ini tanpa rasa takut. "Tapi satu hal yang pasti, Bu, saya nggak pernah takut suami saya selingkuh. Karena saya tahu siapa dia. Dan kalaupun ada suami yang selingkuh, itu bukan sepenuhnya salah istrinya. Justru laki-laki seperti itu yang harus dipertanyakan kesetiaannya." Ruangan kembali hening. Bu Rahayu menegang, wajahnya berubah merah padam. Dia jelas tidak menyangka aku akan melawan seperti ini. "Rina." Dimas akhirnya bersuara, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Mas nggak perlu bela aku," kataku tanpa menoleh padanya. "Dari tadi Mas cuma diam, jadi biar aku yang membela diri sendiri." Aku melihat Bu Sari, tetangga ibu mertuaku, mengangguk pelan ke arahku, seolah mendukung sikapku. Aku menghembuskan napas panjang, lalu berdiri dari tempat dudukku. "Terima kasih atas undangannya, Bu. Tapi saya rasa saya harus pulang." Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan keluar. Kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku dihina tanpa melawan. Aku melangkah keluar dari ruang tamu dengan dada penuh sesak. Udara malam yang seharusnya menyejukkan justru terasa panas, seolah ikut terbakar oleh emosi yang berkecamuk dalam diriku. Di belakangku, suasana di dalam rumah mendadak sunyi. Semua orang pasti masih terkejut dengan keberanianku membalas ucapan Bu Rahayu. Aku sudah sampai di teras ketika langkah cepat terdengar dari belakang. "Dimas, Rina, tunggu." Suaranya terdengar panik,
Tapi aku terus berjalan menuju mobil. Rina. Kali ini dia berhasil meraih tanganku, menghentikanku. Kenapa kamu pergi begitu saja? Aku menatapnya tajam. Harusnya Mas tanya kenapa aku diam selama ini. Bukan kenapa aku pergi. Dimas terdiam. Sorot matanya menunjukkan kebingungan. Tapi aku bisa melihat ada rasa bersalah di sana. Kita baru aja selesai buka puasa. Kamu nggak perlu pergi dengan emosi seperti ini, katanya, mencoba menenangkanku. Aku terkekeh sinis. Emosi? Mas tahu apa yang lebih menyakitkan daripada kata-kata nyinyir ibu Mas? Sikap Mas yang diam. Seakan-akan Mas setuju dengan semua yang beliau katakan. Dimas mengusap wajahnya dengan frustrasi. Bukan gitu, sayang. Aku cuma nggak mau memperkeruh suasana. Aku menatapnya tak percaya. Memperkeruh suasana? Jadi membiarkan aku dihina di depan semua orang lebih baik menurut Mas? Aku ini istri Mas. Tapi Mas malah membiarkan aku diserang sendirian. Dimas tidak langsung menjawab. Dia tampak berpikir, seakan sedang mencari pembelaan. Tapi sebelum dia sempat mengatakan sesuatu, suara lain tiba-tiba terdengar. Rina, tunggu. Aku menoleh dan melihat Bu Sari, tetangga yang sejak tadi memperhatikanku dengan penuh simpati, berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, beberapa anggota keluarga masih duduk terpaku, termasuk Bu Rahayu yang wajahnya merah pada menahan marah. Bu Sari berjalan mendekat. Nak, saya ngerti perasaanmu. Saya juga perempuan, dan saya tahu gimana rasanya dihina di depan umum. Aku mencoba tersenyum meski hatiku masih panas. Terima kasih, Bu Sari. Tapi saya rasa saya lebih baik pulang. Wanita itu mengangguk pelan. Itu hakmu. Tapi boleh saya bilang sesuatu? Aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Bu Sari menoleh ke arah rumah dan menatap Bu Rahayu dengan tajam. Bu Rahayu, saya sudah sering dengar ibu bicara begini ke Rina. Tapi kali ini, ibu sudah kelewatan. Bu Rahayu tersentak. Maksud Bu Sari apa? Maksud saya, ibu selalu mencari-cari kesalahan Rina, seolah dia nggak cukup baik untuk Dimas. Padahal, selama ini saya lihat sendiri bagaimana dia mengurus suaminya. Ibu mungkin nggak sadar, tapi sikap seperti ini yang bikin rumah tangga anak jadi nggak harmonis. Beberapa orang di dalam rumah mulai berbisik. Laras dan ipar-ipar yang lain menunduk, pura-pura sibuk dengan gelas teh mereka. Bu Rahayu tertawa sinis. Bu Sari, ini masalah keluarga kami. Seharusnya ibu nggak ikut campur. Kalau saya diam, saya sama saja membiarkan seseorang diperlakukan tidak adil. Itu bukan urusan keluarga atau bukan, Bu? Ini masalah kemanusiaan, jawab Bu Sari dengan tegas. Aku hampir terharu mendengarnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berbicara membelaku dengan lantang. Dimas menarik napas panjang. Bu, memangnya selama ini ibu nggak suka sama Rina? Tanyanya pelan. Bu Rahayu mendengus. Bukan nggak suka, tapi ibu pengen dia jadi istri yang lebih baik. Masa iya kamu nggak sadar? Dim, kamu pulang malam, makan seadanya, Rina nggak pernah berdandan. Apa kamu nggak malu punya istri begitu? Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku menatap Dimas, menunggu reaksinya. Dimas terdiam. Tapi kali ini, aku melihat matanya mulai berubah. Dia tampak berpikir. Ibu salah. Akhirnya dia berkata. Suaranya pelan, tapi tegas. Semua orang langsung terdiam. Aku pulang malam bukan karena Rina nggak bisa masak enak. Aku pulang malam karena pekerjaan. Aku nggak pernah masalah dengan cara Rina berpakaian. Karena aku menikahi dia bukan karena gamis yang dia pakai, tapi karena aku mencintainya. Bu Rahayu tampak terkejut. Tapi Dimas. Cukup, Bu. Dimas memotong. Aku selama ini diam bukan karena aku setuju dengan ibu. Aku diam karena aku nggak mau mempermalukan keluarga di depan orang lain. Tapi sekarang, aku sadar kalau sikap diamku malah menyakiti istri aku sendiri. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini pertama kalinya Dimas berbicara seperti ini. Bu Rahayu terdiam, wajahnya memerah antara marah dan malu.
Laras tampak canggung, sementara ipar-ipar lainnya pura-pura sibuk memainkan ponsel. Dimas menoleh padaku. Kalau kamu masih mau pulang, aku ikut. Aku menelan ludah. Aku tahu ini bukan keputusan kecil. Jika Dimas benar-benar pergi bersamaku, itu berarti dia berani menentang ibunya secara terbuka. Bu Rahayu tampak semakin panik. Dimas, kamu mau ninggalin acara keluarga cuma karena perempuan ini? Dimas menarik napas panjang. Perempuan ini adalah istri aku, Bu. Dan sekarang, aku memilih dia. Keheningan menyelimuti ruangan. Bahkan suara gelas diletakkan di atas meja pun terdengar jelas. Aku menggenggam tangan Dimas erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Aku masih menggenggam tangan Dimas saat ruangan dipenuhi keheningan yang menyesakan. Mata Bu Rahayu memerah, bukan karena sedih, tapi karena marah. Sementara keluarga lainnya, termasuk Laras dan suaminya Dika, tampak canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Aku menghembuskan napas panjang. Aku tidak ingin memperpanjang pertengkaran ini. Tapi aku juga tidak mau lagi menjadi perempuan yang selalu diam dan membiarkan harga diriku diinjak-injak. Mas Dimas, panggilku pelan, membuat suamiku menoleh padaku. Aku bisa melihat matanya penuh penyesalan. Aku menguatkan suaraku, kali ini dengan ketegasan. Aku nggak mau hubungan kita rusak karena hal seperti ini. Aku bisa bertahan dihina berkali-kali. Tapi aku nggak bisa bertahan kalau suamiku sendiri membiarkan aku dihancurkan orang lain. Bu Rahayu mendengus keras. Jadi sekarang kamu menyalahkan Dimas? Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Saya tidak menyalahkan siapapun, Bu. Saya cuma ingin kejelasan. Saya ingin suami saya bersikap sebagai seorang kepala rumah tangga, bukan anak kecil yang selalu menurut tanpa membela keluarganya sendiri. Dimas menundukkan kepalanya. Aku tahu kata-kataku menohok, tapi ini adalah kebenaran yang harus dia dengar. Aku ngerti, Rina, jawabnya akhirnya. Aku minta maaf kalau aku terlalu banyak diam. Aku janji mulai sekarang aku gak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, menghina kamu lagi. Mata Bu Rahayu membelalak. Dimas, kamu keterlaluan. Ibu ini orang tua kamu, dan kamu malah lebih membela istrimu. Apa kamu gak malu jadi anak durhaka? Aku menelan ludah. Aku tahu ini yang akan terjadi. Bu Rahayu akan memainkan peran korban, membuat seolah-olah kami yang bersalah. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Ibu, suaraku tetap lembut, tapi tegas. Kami tidak berniat melawan ibu. Kami hanya ingin menjalani rumah tangga kami tanpa ibu ikut campur terlalu jauh. Kami menghormati ibu sebagai orang tua, tapi kami juga berhak atas kebahagiaan kami sendiri. Bu Rahayu mendelik. Kamu pikir saya ikut campur? Saya ini cuma mau yang terbaik buat anak saya. Aku tersenyum tipis. Yang terbaik menurut ibu belum tentu yang terbaik untuk kami. Untuk pertama kalinya, Bu Rahayu terdiam. Napasnya naik turun, jelas menahan marah. Aku menoleh pada Dimas. Mas, kita pulang. Dimas mengangguk tanpa ragu kali ini. Iya, kita pulang. Aku bisa melihat Bu Sari tersenyum bangga di sudut ruangan. Dia pasti tahu betapa sulitnya bagi seorang perempuan untuk akhirnya berdiri tegak di hadapan mertuanya sendiri. Saat aku dan Dimas berjalan menuju pintu, suara Bu Rahayu kembali terdengar, kali ini lebih dingin. Kalau kamu keluar dari rumah ini sekarang, jangan harap kamu masih diterima sebagai menantu. Aku berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan penuh ketegasan. Saya akan selalu menghormati ibu. Tapi saya tidak akan pernah membiarkan diri saya diperlakukan seperti sampah lagi. Dan dengan itu, aku melangkah keluar, menggandeng tangan suamiku. Malam itu, aku tahu satu hal. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dihancurkan oleh kata-kata orang lain. Aku adalah perempuan yang berani melawan demi harga dirinya. Malam itu, aku dan Dimas pulang tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, hanya ada keheningan. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan yang sepi, tapi pikiranku masih penuh dengan kejadian tadi. Rina,
Suara Dimas akhirnya memecah kesunyian. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih mencoba meredakan semua perasaan yang berkecamuk di dadaku. Aku nyesel. Lanjutnya dengan suara penuh penyesalan. Aku nyesel karena selama ini aku terlalu diam. Aku pikir, kalau aku nggak ikut campur, semuanya akan baik-baik aja. Tapi aku salah. Aku malah membiarkan kamu disakiti. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku cuma butuh Mas ada di pihakku. Aku nggak minta Mas membenci ibumu. Aku cuma mau Mas sadar kalau aku juga manusia, yang butuh dihargai dan dihormati. Dimas menggenggam tanganku yang ada di pangkuanku. Aku janji, aku nggak akan mengulanginya lagi. Mulai sekarang, aku akan jadi suami yang lebih tegas buat kita berdua. Aku tersenyum kecil, meskipun mataku masih terasa panas. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa mulai hari ini, aku tidak akan sendirian lagi dalam pernikahan ini. Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung. Dimas tidak langsung menghubungi ibunya, dan Bu Rahayu pun tidak mencoba mencari kami. Aku tahu, di matanya, kami sudah menjadi anak durhaka. Tapi, anehnya, aku tidak merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Namun, kehidupan tidak semudah itu. Seperti yang kuduga, drama belum berakhir. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, suara ketukan pintu terdengar. Aku menoleh ke arah Dimas, yang sedang duduk di meja makan. Ia mengangkat bahu, memberi isyarat bahwa ia juga tidak tahu siapa yang datang. Saat aku membuka pintu, jantungku hampir berhenti. Di sana, berdiri Bu Rahayu. Aku hampir tidak percaya. Wanita itu masih memakai ekspresi ketusnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak ada tatapan meremehkan seperti biasanya. "Boleh saya masuk?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. "Silakan, Bu." Dimas yang melihat ibunya datang, langsung berdiri. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Aku duduk di sebelah suamiku, sementara Bu Rahayu duduk di sofa seberang kami. Hening. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas di ruangan. Lalu, sesuatu yang sama sekali tidak aku duga terjadi. "Saya." Bu Rahayu tiba-tiba berbicara. Suaranya sedikit berat. "Saya datang bukan untuk bertengkar lagi." Aku dan Dimas saling berpandangan, sama-sama terkejut. Saya sudah berpikir semalaman. Dan, mungkin saya memang keterlaluan. Lanjutnya dengan nada yang tidak biasa. "Saya hanya ingin yang terbaik buat Dimas. Tapi mungkin cara saya selama ini salah." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya Bu Rahayu mengakui kesalahannya. "Saya masih nggak bisa terima semuanya begitu aja," tambahnya cepat, seolah enggan terlihat terlalu lemah. "Tapi, saya ingin kita tetap jadi keluarga." Aku menelan ludah. Aku bisa merasakan genggaman tangan Dimas di atas lututku, seolah memberi isyarat bahwa aku boleh mengatakan apapun yang aku rasakan. Aku mengambil napas dalam. Saya juga nggak pernah mau berkonflik sama ibu. Saya selalu hormat, tapi saya juga ingin dihormati. Saya ingin diterima sebagai menantu, bukan sebagai seseorang yang selalu dicari kesalahannya. Bu Rahayu terdiam, lalu mengangguk pelan. "Saya akan mencoba," katanya singkat. Dan meskipun itu bukan permintaan maaf yang sempurna, aku tahu bahwa itu adalah langkah awal yang besar. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hubungan kami perlahan membaik. Bu Rahayu masih memiliki sifat keras kepalanya, tapi ia tidak lagi terang-terangan menghina atau meremehkanku. Dimas benar-benar menepati janjinya, ia selalu ada di sisiku, membelaku ketika ada hal yang tidak adil. Mungkin tidak semua kisah rumah tangga bisa memiliki akhir yang sempurna. Tapi bagiku, akhir yang berubah menjadi lebih baik sudah cukup. Aku sudah tidak lagi menjadi menantu yang hanya diam dan menerima perlakuan buruk. Aku sudah membuktikan bahwa aku pantas dihormati. Dan yang lebih penting, aku dan suamiku kini benar-benar berdiri di pihak yang sama. Aku tersenyum, menatap Dimas yang duduk di sampingku di meja makan,
menikmati sarapan yang kusiapkan dengan penuh keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berada di rumah.